Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya penulis coba pertama kali Amsoil Signature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin ganti oli ini ya. Amsoil. Jadi ini oli sebelumnya, olinya meseran B40 100% ya, tanpa campuran minyak goreng. Warna olinya sudah mulai hijau. Jadi ini penulis drain mau pakai Amsoil ini, mungkin ini 1 liter ya, 1 kuan ya, mungkin ini kepake semua. Jadi ini mulai pakai Amsoilnya ya, Amsoil Signature. Tapi komentarnya ya besok ya, entah rasanya gimana. Oh ya, alasan penulis mengapa kok ganti olinya sekarang, karena ya menurut penulis sudah cukup pakai oli meseran B40 nya. Sudah kasar suara mesinnya, terus bensinnya juga sudah Pertamax, sudah terasa mulai enak lagi tarikan bawah sudah mulai terasa enak. Jadi ya saya lihat sih, ...208 km. Jadi 208 km olinya ya warnanya hijau kayak itu tadi. Terus suara mesin kasar lagi ya, tarikan sudah mulai enak lagi, sudah terasa. Awal-awal itu berat bawahnya, kok berat, wis terasa ada nyentak-nyentaknya di bagian RPM bawah. Apalagi ya situ aja wis. Amsoil Signature penulis baru dari DBM ya, vendornya, sellernya, toko online-nya. Jadi menurut penulis asli, karena itu bengkel berani ngasih kontak macam-macam. Harganya 189.000. Penulis pilih Amsoil Signature 10W 50. Oli ini penulis pakai sesudah menggunakan meseran B40. Meseran B40 nya penulis pergunakan sebagai engine plus. Mengapa kok penulis pilih meseran B40 sebagai engine plus? Karena menurut penulis, meseran itu adalah salah satu-satunya oli di pasaran ya, kayaknya yang merupakan oli grup 1. Jadi sepertinya sekarang ini pabrik-pabrik oli itu sudah migrasi semua, migrasi ke oli grup 2, oli grup 3,
atau yang lebih mahal. Jadi kayaknya di dunia sudah nggak ada yang pakai oli grup 1. Terus kalau pingin oli murah gimana? Ada oli daur ulang. Oli daur ulang itu kalau dari spesifikasi katanya setara dengan oli grup 2. Hasil dari penggunaan sebelumnya penulis harus jelaskan dulu bahwa oli yang sebelumnya dipakai itu adalah oli yang kurang bagus. Oli yang mengandung aditif logam, aditif metal, karena ya butuhnya adalah untuk memperbaiki kompresi mesin, untuk memperbaiki toleransi mesin. Jadi penulis pakai sadu revitalisan, bekasnya penulis campur lagi pakai Repsol. Karena memang olinya ini ada aditif logamnya, performa motor penulis turun. Masih bisa kencang, tapi ya itu nggak bisa akselerasi maksimal, serasa kehambat. Baru kalau bensinnya pakai margarin Blue Band, penulis terakhir pakai 1 sendok peres, bisa enak tarikannya. Kalau nggak gitu, mesin bakar rasanya kotor. Harap maklum karena bensinnya yang penulis pakai adalah Pertamax. Kalau pakainya Shell Super atau pakai bensin BP yang RON 92 beda lagi ya. Kalau yang RON 95 justru nggak sip. Yang pembersihannya bagus untuk bensin BP adalah RON 92. Kalau untuk Shell mungkin yang bagus adalah V-Power. Di sini nggak ada V-Power Nitro, jadi nggak bisa komentar. Terus pakai meseran B40 hasilnya sesuai prediksi, dan ada yang udah lupa. Jadi kelemahannya meseran B40 udah lupa. Baru ingat waktu coba kemarin. Yang pertama adalah beneran bahwa performa motor jadi meningkat lagi setelah pakai meseran B40. Benar. Jadi terbukti dipakai meseran B40. Jadi kemarin itu pakainya tanpa campuran, terbukti bahwa tenaganya memang balik lagi, jadi mulai oke lagi. Jadi setelah 200 km pemakaian, tenaga terasa balik, terasa enak lagi. Namun ya itu juga walau pembakarannya bersih, penulis lupa bahwa satu, meseran B40 ini terlalu encer kalau untuk motornya penulis. Dua, meseran B40 ini nggak begitu tahan terhadap fuel dilution. Jadi ya karena pengaruh yang oli sebelumnya cukup lama,
Jadi olinya yang sebelumnya cukup jelek, yang berikutnya adalah karena pengaruh ya olinya, bahan olinya, karena dia bagaimanapun kayaknya ya kalau bahannya yang parafin itu kalau sudah kena bensin itu akan jadi encer, sudah sifatnya ya, mungkin ada reaksi kimia atau apa gitu sehingga parafinnya berubah sifat jadi lebih encer. Jadi penulis waktu ganti oli tadi malam itu dalam kondisi suara mesin sudah mulai kasar karena ya olinya jadi keenceran. Suara mesin udah mulai kasar terus, tapi performa belum turun ya, masih enak. Gas-gas Poland enak. Terus akhirnya ya ini sekarang pakai Amsoil Signature 10W50 5W50 lupa lali ndeloi. Yang mana ya? 5W50 kayaknya. Mengapa penulis pilih yang belakangnya 50? Ya karena motor penulis butuhnya yang kekentalan itu. Taunya itu dari mana? Ya dari coba-coba banyak oli. Kalau pakai oli encer cepat rusak olinya. Hasilnya gimana? Awal-awal sih penulis nggak ngerasa, di awal tadi penulis nyalakan itu nggak begitu terasa bedanya ya. Dari RPM dari kondisi idlenya, kondisi standby, kondisi idling mesin nyala nggak digas, itu ada sedikit peningkatan dari sebelumnya karena memang ya meteran B40 nya sudah keenceran. Ada perubahan, ada bagian yang halus, tapi dibilang halus banget enggak kayak ketika pakai Prima XP. Lebih halus ketika pakai Prima XP. Soal akselerasi gimana? Kalau soal top speed tadi udah jelas ya, enggak terlalu terganggu, tapi ya lihat besok juga ya. Besok apakah top speednya turun atau enggak. Yang jelas dari sisi top speed enggak terganggu, jadi enggak kayak ketika pakai Cell Advance Ultra ya. Begitu pakai pertama langsung top speednya turun. Nah ini gimana ya, penulis susah juga sih, soalnya kemarin kan lagi habis isi Pertamax ya, lagi sebelumnya bensinnya campuran BP 92 dan Pertamax, sekarang isi Pertamax lagi. Terus terang yang atasnya ini jadi enggak garang ya. Kalau licin gimana ya? Biasanya kalau licin penulis itu menilai dari engine brake.
Jadi dilepas gas, rasanya engine brake gimana. Nah ini engine brake-nya ya meningkat dikit lah daripada yang pakai Mesra B40, tapi nggak sampai kayak ketika penulis pakai minyak goreng dan Mesra B40 ya. Ya tentu aja nggak sampai seperti ketika penulis pakai Mesra B40 bimoli 50-50% terus ditambah sado. Jadi pakai sado itu bikin licin walau sebentar. Karena ya namanya aditif logam ya. Awal-awal licin, terus habis itu umur olinya lebih pendek. Lebih bagus dari Kicks enggak? Iya. Lebih bagus dari Shell Advance Ultra enggak? Iya, lebih bagus. Lebih bagus dari Castrol Power enggak? Kalau dari feeling penulis yang sudah coba dulu, iya. Olinya lumayan tahan sear ya. Jadi penulisan habis geber-geber barusan. Dari sisi kentalan kayaknya nggak beda dari berangkat tadi. Jadi iya, olinya tahan sear, nggak kayak olinya Shell. Mulai dari Shell yang paling murah AX5 sampai Advan Ultra ya. Iya, Amsoil lebih baik. Ya malu juga kalau misalnya nggak baik, soalnya ya sear stability itu merupakan salah satu sifat oli ya. Kalau nggak salah disebut jadi keunggulannya oli Amsoil juga. Terus apalagi ya, merek kalau dari Repsol 20W50 sulit ngomong. Kayaknya Repsol 20W50 itu lebih kental ya. Bisa yakinnya nanti kalau sudah dipakai 500 km atau 1000 km nanti, itu baru yakin. Terus dibanding oli apa lagi? Valvoline, wah penulis belum coba lagi sekarang Valvoline. Tapi kalau dulu mantep banget ya, licin. Oh ya, penulis juga kepikiran juga ya setelah tahu bahwa aditif moli itu bisa merusak coating ya. Walau memang yang punya penulis ini barangkali sudah hancur pol ya, coatingnya ring piston ya, buktinya aja sampai kena fuel dilution. Tapi untuk rekomendasi kayaknya ya mungkin harusnya pakai oli motor aja ya, jangan pakai oli mobil, oli motor sport ya, jangan oli motor matic. Karena kalau oli motor matic itu curiganya banyak molinya, moli yang murahan lagi. Kalau yang moli mobil masih mendingan, molinya moli mahal, jadi aditifnya itu nggak banyak molinya. Walau sebenarnya sama saja sih ya, karena ya rusaknya itu karena lapisan moli yang terbentuk di logam itu bereaksi dengan coatingnya. Itu sedikit dan banyak nggak ada bedanya, karena ya kalau mesinnya mengalami langsung ketemu logam dengan logam ya pastinya terbentuk lapisan moli, walau itu molinya mahal atau molinya murah, nggak ngefek. Satu-satunya solusi ya itu, jangan pakai oli terlalu encer. Jangan pakai oli terlalu encer.
Terus mending mana antara ini kan Amsoil pas mungkin ada molinya juga ya. Mending mana antara Mexram B40 dengan minyak goreng dengan bimoli ya. Kalau 50-50 kayaknya masih mending Amsoil ini. Nanti tapi lihat kalau sudah 2 hari, 3 hari, 2 minggu, sebulan ya. Kalau Repsol sama minyak goreng rasio 50-50 gimana? Kayaknya lebih milih Repsol ya. Walau Repsol itu aditifnya banyak juga, tapi kayaknya lebih milih Repsol. Ini terasa bahwa olinya ini cukup banyak juga aditifnya, sehingga ya sekarang ini tarikan mesin sama sekali nggak garang nih. Udah berapa? Hampir 15 km, 16 km itu. Ini odometernya menunjukkan odometer oli, oil tripnya. Iya, tarikan berkurang. Oli Amsoil ini aditifnya cukup banyak ya. Ya lihat aja lah nanti apa olinya memang benar tahan fuel dilution. Penting kemampuan fuel dilution, menahan fuel dilution ini kalau di motor penulis. Lihat, olinya masih bisa tetap bikin motor suaranya halus atau enggak sampai 1000 km. Ini tarikan nggak enak ya, tarikan nggak enak. Tapi nanti lihat 0-100 nya berapa lah. Kemarin masih sempat 0-100, kayaknya masih cukup bagus ya. Ya wis lah, kayaknya itu dulu ya. Suara mesin juga jadi nggak garang lagi ya, lebih garang ketika pakai Mexram B40. Kayaknya memang cocoknya motor ini pakai bimoli ya. 50% bimoli, yang lainnya mbuh oli opo enak. Mungkin cari oli yang lebih minim aditif, tapi yang aditif viscosity index improvernya lebih baik. Apa perlu pakai coba Castrol GTX ya? Tapi masalahnya Castrol GTX sekarang nggak nemu yang 20W50. Yang penulis tahu Castrol GTX itu mestinya oli mineral ya, oli grup 1. Tapi itu yang resep dulu. Kalau yang resep sekarang adanya yang 5W40 kalau nggak salah. Jadi sudah ganti resep, sudah bukan oli grup 1 lagi. GTX 5W40 jelas bukan oli mineral itu. Tapi oli Amsoil ini licin ya, di pelan-pelan gini terasa licinnya. Walau ya sayangnya di RPM tinggi juga agak menghambat ya. Iya, tapi nggak bisa nyalahkan karena Amsoil sendiri nggak menyebut kebersihan ruang bakar itu jadi salah satu keunggulan, karena memang dia aditifnya komplit kebutuhannya untuk mobil modern. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.